Salam semangat Bapak Ibu yang hebat. Kali ini saya ingin berbagi ilmu dan praktik materi budaya positif, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Christine Sunaryani, CGP Angkatan 7. Bagaimana kabar dari Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat ya. Iya, oke, terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan kali ini. Bapak Ibu, izinkan saya nanti akan berbagi, kita akan sharing tentang ilmu dan praktek tentang budaya positif, yaitu akan kita ulik masalah budaya positif tentang konsep-konsep dan penerapannya tentu saja. Sebelumnya, untuk mencairkan suasana, marilah kita ice breaking dulu ya. Nanti silahkan Bapak Ibu berdiri, boleh bergoyang. Pokoknya kita semangat supaya fokus pada kegiatan ini dan tidak tegang, santai. Ya, kita mulai ya Bapak Ibu. Lagu ini merupakan lagu dari tugas saya, demonstrasi kontekstual, nanti berisi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan kita. Nanti bisa dicermati kandungan dari lagu ini. Marilah Bapak Ibu, kita akan memulai lagu. Silahkan Bapak Ibu berdiri semua. Lirik sudah saya bagikan di kertas. Yuk mari. Berpihak anak pembelajar sekali, dibangunnya sifat optimis. Anak dilatih untuk berpikir kritis, logis dan analis. Pembelajaran kontekstual dan PBR, tutor sebaya dan PBR. Belajar senang dan tak membuat jengkel, pemahaman jadi lebar. Pembelajarannya diferensiasi, guru menuntun anak tanpa basa-basi. Kebutuhannya murid terwadahi, tujuan tercapai. Yo, semampu senyum. Ayolah full senyum semua di kurikulum merdeka. Jangan pusing-pusing, kita yang jadi amazing. Ayolah full senyum semua di kurikulum merdeka. Pendidikan bermutu Indonesia yakin akan maju. Satu lagi, pendidikan bermutu Indonesia yakin akan maju.
Ini ada untuk iseng-iseng ini coba tebak siapakah tokoh berikut ini. Ini adalah Bapak pendidikan kita dengan filosofinya yang luar biasa sehingga digunakan pada kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka, di mana ada pembaharuan menuju pendidikan yang lebih baik lagi, baik dalam kualitas karakternya maupun dalam akademiknya. Siapakah? Tentu saja sudah banyak yang tahu. Iya, ini adalah Bapak pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Yaitu pemikirannya yang utama adalah pembelajaran itu sekarang subjeknya adalah murid ya. Kalau dulu mungkin murid sebagai objek, tapi sekarang subjeknya adalah murid, dan ada kita tuh harus sebagai guru harus mewadahi semua kebutuhan murid. Kita akan belajar tentang budaya positif. Budaya positif sangat erat kaitannya dengan pemahaman konsep-konsep, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, pembelajaran pada kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang berpihak pada anak, sehingga anak sebagai subjek pembelajaran bukan objek seperti pembelajaran yang sebelumnya. Untuk apa? Supaya apa? Jiwa konstruktivis anak mampu dibangun oleh anak itu sendiri sehingga pemahamannya itu dapat berjangka lama. Pada kurikulum Merdeka dapat menjelajahi potensi unik setiap, ada kata-kata setiap individu yang selama ini terkungkung dengan materi-materi. Murid bisa mengeksplor seluruh potensi dirinya melalui pengalaman berbagai cara. Misalnya bagaimana merespon lingkungan sekitarnya. Konsep yang berikutnya yaitu budaya positif sangat erat kaitannya dengan disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Sungguh, disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu dengan memberi hukuman berbeda dengan artinya disiplin. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja
Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini dikutip dari Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Kalau tadi adalah disiplin, pengertian dari disiplin, sekarang adalah disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan sesuai yang dihargai dan bermakna. Ini contohnya jika seseorang itu mempunyai prinsip ingin bermanfaat pada orang lain, maka dia sudah muncul dari dalam intrinsik, maka tidak peduli ada hukuman ataupun ada penghargaan, dia tetap melakukan disiplin diri yang bersifat positif. Dan disiplin diri positif ini berlangsung jangka waktu yang lama ya. Konsep yang berikutnya yang berkaitan dengan budaya positif yaitu teori motivasi Brodian Gonson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang level terendah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah satu tingkat ya di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau hadiah ya, kata lainnya adalah hadiah. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan ataupun imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, jadi tidak berlangsung lama Bapak Ibu. Ini contohnya itu kalau dalam pembelajaran biasanya itu kalau saya ada kuis, ada permasalahan, itu murid saya persilahkan maju ke depan ya, dan murid itu akan bertanya, nanti ada tambah nilai enggak Bu? Seperti itu. Nah ini karena motivasi ekstrinsik ya, karena ingin adanya penghargaan itu tadi. Untuk ke level yang 3 ini adalah level tertinggi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tadi sudah saya sentil sedikit di depan bahwa orang yang mempunyai karakter seperti ini adalah orang yang kuat disiplinnya. Jadi entah ada faktor eksternal apapun, hukuman ataupun penghargaan itu tidak berpengaruh pada anak tersebut. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin jadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi pelikannya bersifat internal, bukan eksternal. Teori motivasi dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja, yaitu dengan beberapa langkah. Yang pertama itu mengenali kebutuhan murid. Nanti akan kita bahas setelah slide-slide ini ya. Nanti ada di slide yang belakang. Yang berikutnya adalah menyusun tujuan pembelajaran, dan yang ketiga adalah strategi dan umpan balik berkelanjutan. Mengenali kebutuhan murid nanti adalah ternyata manusia itu punya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, jika salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi pelanggaran disiplin ataupun disiplin tidak terpenuhi. Berikutnya adalah budaya positif, sangat erat kaitannya tentang konsep hukuman dan penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara yang mengontrol perilaku seseorang yang malah mampu menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kahn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, ternyata hukuman dan penghargaan itu malah tidak baik Bapak Ibu ya, tidak efektif, sebisa mungkin tidak dilakukan. Tapi kalau kita sudah bekerja secara maksimal dan belum, ya terpaksa dilakukan hukuman. Tetapi sekali lagi sebisa mungkin tidak dilakukan. Ternyata Bapak Ibu, pengaruh hukuman dan penghargaan itu dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Untuk yang berikutnya adalah penghargaan ternyata memang tidak efektif. Jika kita mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Yang berikutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain terkadang merasa iri ternyata Bapak Ibu, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ini juga jikalau kita sering memberikan penghargaan kepada anak ya, contohnya diberi penghargaan terus ya. Suatu kali kita tidak memberikan, mungkin tidak memberikan hadiah mungkin ya. Anak tersebut akan, sekarang ibu ini jadi pelit. Nah, ini malah mendapat merusak hubungan. Yang berikutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan.
Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu yang lebih lama dan memberikan jalan keluar yang kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Yang berikutnya lah penghargaan menurunkan kualitas. Ini menurut Anda, apakah hal ini merupakan hukuman ataukah konsekuensi? Kasus pertama yaitu murid disuruh push up ketika terlambat sekolah. Kira-kira apa ini, hukuman atau konsekuensi? Siapa yang ingin menjawab? Ayo, silahkan. Hukuman. Hukuman. Luar biasa. Nomor 2. Murid disuruh mengerjakan soal ketika tidak mengerjakan PR. Kira-kira apa coba? Konsekuensi. Tepuk tangan, luar biasa. Yang 3, murid diberikan sanksi menyapu ketika membuang sampah sembarangan. Kira-kira hukuman atau konsekuensi ini? Konsekuensi. Waduh, hebat-hebat ternyata Bapak Ibu, elok sekali ya. Nomor 4, murid dibentak dan dicaci ketika melakukan kesalahan. Kira-kira apa? Hukuman. Iya. Luar biasa ternyata Bapak Ibu. Ya, benar bahwa hukuman itu tidak ada korelasi ya, tidak ada hubungan antara pelanggaran dan tindak lanjutnya. Sedangkan konsekuensi adalah ada hubungan atau korelasi antara pelanggaran dan tindakan. Itulah yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Yang berikutnya yang berhubungan dengan budaya positif yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, itu bersifat global ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini contohnya misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ini diganti menjadi jagalah kebersihan begitu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, disesuaikan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat ataupun musyawarah. Keyakinan kelas bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu, dilakukan refleksi secara rutin. Di samping itu adalah contoh dari keyakinan kelas Bapak Ibu, begitu. Yaitu contohnya setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, dan sebagainya. Anak dituntun tentang nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati dan yang belum nampak pada anak tersebut. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu ya. Berikutnya seperti yang saya uraikan sebelumnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia ataupun murid ya. Yang pertama yaitu bertahan hidup, ini kebutuhan paling dasar. Yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini biasanya kalau jika kurang kebutuhan dasar ini, anak itu senang caper, cari perhatian ya. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan yang keempat itu kebebasan. Bapak Ibu, ini biasanya ditandai dengan anak yang suka yang bosan dengan pembelajaran, memutar-mutar ballpoint. Nah,
seperti itu adalah kebutuhan dasar kebebasannya masih belum terpenuhi. Kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan kesenangan. Biasanya ini anaknya agak usil Bapak Ibu ya, suka mengganggu teman yang lain. Dia tertawa-tertawa sendiri jika melihat temannya merasa diusili. Untuk yang berikutnya Bapak Ibu yaitu penerapan segitiga restitusi untuk penanganan kasus, satu kasus atau beberapa kasus, dengan langkah-langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini nanti adalah anak akan distabilkan identitasnya dengan guru menyatakan bahwa bersalah itu tidak apa-apa, contohnya seperti itu. Manusia tidak ada yang sempurna, seperti itu. Untuk apa? Supaya anak tidak merasa bersalah yang berlebihan, hilang kecemasannya yang berlebihan. Yang berikutnya adalah memvalidasi kesalahan, yaitu dengan cara menanyakan mengapa kamu melakukan hal ini, alasannya apa kamu melakukan hal ini. Untuk yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas itu contohnya keyakinan apa yang sudah diyakini kamu, yang diyakini murid. Nah, apakah sudah dilakukan keyakinan kelas itu? Mana yang belum dilakukan? Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya nanti adalah yang terakhir adalah menemukan solusi yang disadari oleh murid tersebut. Kita hanya guru menuntun untuk supaya murid dapat menemukan solusi secara mandiri. Berikutnya adalah yang berhubungan dengan budaya positif adalah konsep teori kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Misalnya, ayo sana kamu push up 50 kali, atau kamu lagi selalu bikin onar, selalu bikin masalah saja. Nah, ini adalah hukuman yang berupa fisik dan verbal. Untuk teori kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Guru menggunakan suara lembut dan terkesan malah merendahkan diri mereka sendiri. Contohnya adalah apa kamu gak kasihan sama ibu? Nanti ibu bisa ditegur bapak kepala sekolah loh kalau kamu melakukan hal ini. Nah, ini malah kesannya malah merendahkan gurunya sendiri, dan murid malah akan merasa bersalah yang berlebihan. Ini tidak baik untuk murid sendiri. Yang ketiga adalah guru sebagai teman. Guru tidak akan menyakiti murid. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Tapi ini efeknya Bapak Ibu, murid terkadang malah menyepelekan pada guru tersebut karena memang dianggap sebagai teman, dan kurang dekat dengan guru lain. Dekatnya hanya pada guru tersebut. Yang ketiga adalah guru sebagai pemantau, yaitu berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ini contohnya, kamu tahu melanggar itu telah kamu konsekuensinya apa kalau terlambat sekolah. Kamu tahu kan terlambat sekolah itu tidak boleh. Nah, ini adalah guru sebagai pemantau dengan mengingatkan peraturan-peraturan dan konsekuensi-konsekuensi yang ada. Nah, yang ketiga adalah kontrol manajer yang paling baik ya Bapak Ibu, yaitu sebagai manajer.
Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya secara mandiri dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi secara mandiri. Nah, ini adalah kontrol yang baik karena murid dapat menyadari kesalahan dari diri sendiri ya Bapak Ibu, dan menemukan solusinya sendiri. Nah, posisi kontrol yang terbaik inilah sebagai manajer karena dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Bapak Ibu, perkenankan saya membagikan beberapa aksi nyata saya dalam penerapan budaya positif ya yang telah saya lakukan, yaitu yang pertama adalah pembuatan kesepakatan kelas, yaitu sebentar ada kesalahan sebentar Bapak Ibu. Yang berikutnya yaitu aksi nyata pertama, pembuatan kesepakatan kelas Bapak Ibu. Ini adalah gambar yang pertama, mohon maaf gambarnya kecil karena ada kesalahan teknis. Ini adalah setelah saya memberikan pertanyaan asesmen diagnostik kepada anak-anak tentang kelas yang mereka impikan serta bagaimana cara mereka mencurahkan pendapat. Ternyata beberapa anak berpendapatnya ingin secara tertulis, bagian besar secara tertulis, ada beberapa anak yang menginginkan secara lisan. Semua kebutuhannya dapat terwadahi dan dapat tersampaikan dengan baik. Setelah kegiatan asesmen diagnostik, anak-anak saya berikan kertas masing-masing. Saya berikan kertas dan ditulis pendapatnya. Setelah itu dikumpulkan, dan ini gambar yang kedua adalah anak menempelkan hasil pendapatnya ke depan kelas. Setelah itu dikelompokkan menurut jenisnya dan dimusyawarahkan, disepakati untuk membuat kesepakatan kelas yang ditempel di dinding. Kesepakatan kelas tersebut adalah dari anak, oleh anak dan untuk anak. Aksi nyata yang kedua adalah pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas tadi sudah saya sampaikan, bersifat universal ya, nilai-nilai yang diyakini oleh semua warga kelas tersebut. Ini adalah proses pertama adalah penandatanganan dengan ketua kelas. Yang gambar berikutnya adalah penandatanganan bersama saya, wali kelas 9E. Dan yang ketiga adalah dokumentasi kesepakatan keyakinan kelas. Dan gambar yang keempat adalah bentuk dari keyakinan kelas tersebut. Aksi nyata saya yang berikutnya yaitu yang ketiga, pembiasaan geliat literasi numerasi yang saya singkat dengan akronim PEGELINU supaya agak menggelitik, agak menarik ya untuk anak-anak. PEGELINU PEGELINU adalah pembiasaan geliat literasi numerasi. Ini didasari dengan banyaknya anak yang kalau menyelesaikan soal yang bentuknya cerita, bentuk gambar, bentuk grafik itu pemahamannya sangat rendah sekali, sehingga saya menginginkan adanya pembiasaan geliat literasi numerasi supaya apa? Supaya anak mampu memahami dan menyelesaikan
pernyataan persoalan-persoalan yang bersifat soal cerita maupun gambar dan grafik. Gambar pertama adalah kami membuat perencanaan bersama rekan-rekan guru lain tentang program Pegelinu. Yang gambar kedua adalah berdialog dengan rekan tentang strategi-strategi apa yang akan kita lakukan, bagaimana pelaksanaannya, dan yang ketiga adalah pelaksanaan Pegelinu tersebut. Dan yang keempat ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan pada seorang murid yang telah melakukan pelanggaran. Bapak Ibu dapat menyimaknya dari video berikut ini. Praktik segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi praktek tentang penerapan segitiga restitusi pada sebuah kasus pelanggaran disiplin. Nah, ini ada murid bernama Catur. Ketika ulangan Bu Asri membawa handphone, Waalaikumsalam, Mas Catur. Yuk silakan duduk ya Mas Catur yuk. Mas Catur tahu kalau dipanggil itu kenapa? Tahu. Ada yang bisa itu? Ini loh Bu, tadi kan saya bawa HP pas ulangannya Bu Asri. HP-nya itu buat saya cari jawaban di Google. Nah, murid yang bernama Catur ini membawa HP dan HP itu digunakan untuk mencontek ketika ulangan. Bagaimana cara penanganannya? Mas Catur membawa HP terus digunakan untuk mencari jawaban di Google, mencontek. Iya Bu. Apakah Mas Catur tahu kalau dalam masalah? Tahu. Baiklah, memang tidak ada manusia yang sempurna ya Mas Catur ya. Nah, ini adalah kalimat-kalimat menstabilkan identitas. Baiklah, memang tidak ada manusia yang sempurna ya Mas Catur ya. Nah, ini untuk menstabilkan identitas dari murid tersebut. Kita insya Allah bisa menyelesaikan masalah ini. Tentunya pasti senang ya mempunyai HP terus digunakan. Rasanya pasti senang Mas Catur. Iya. Mas Catur pasti punya alasan kenapa kok menggunakan HP saat ulangan. Nah, ini adalah kalimat-kalimat memvalidasi kesalahan. Mas Catur pasti punya alasan mengapa menggunakan HP saat ulangan. Saya pas itu jawabannya susah. Bagaimana? Jawabannya susah. Mencari jawaban susah. Ya, ibu memang tahu kalau menggunakan HP saat ulangan
untuk mencari jawaban pasti lebih mudah, lebih praktis, jawabannya sudah ada, juga tinggal searching. Tapi tahu tidak bahwa yang dilakukan itu merugikan Mas Catur sendiri dan banyak orang karena ketidakjujuran Mas Catur. Tahu tidak? Oh, tahu ya. Sekarang mari kita berdialog tentang keyakinan kelas. Masa Nah, mari berdialog tentang keyakinan kelas ini, menanyakan tentang keyakinan kelas yang dipercaya oleh murid tersebut dan apa yang belum dilakukan oleh murid tersebut. masih ingat tidak? Kira-kira yang dipercaya Mas Catur pada keyakinan kelas, terus yang belum ditunjukkan Mas Catur pada keyakinan kelas itu apa? Tentang apa? Tentang disiplin yang jujur. Bersikap disiplin dan jujur. Nah, Mas Catur kalau membawa HP terus mencontek, kira-kira sudah disiplin dan jujur belum? Belum. Tapi dengan mencontek nilai Mas Catur bisa tinggi loh, iya kan? Tapi ada cara lain supaya nilai Mas Catur bagus, tidak jelek, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Kira-kira apa caranya? Belajar dengan giat. Belajar dengan giat, nah, dengan sungguh-sungguh. Terus apa lagi? Memperhatikan siapa? Memperhatikan guru. Nah, iya. Terus untuk memperbaiki kesalahan ini, apa yang akan Mas Catur lakukan? Minta maaf sama Bu Asri, terus minta ulangan lagi. Iya. Kira-kira mau diulangi tidak ini kesalahannya? Enggak mau. Iya, bagus sekali. Terima kasih. Berarti Mas Catur sudah benar-benar menyesal dan tidak ingin mengulanginya lagi, nggih. Iya, insyaallah niat baik Mas Catur bisa dilaksanakan. Kita bersama-sama mengindahkan keyakinan kelas, terus berperilaku lebih baik lagi. Begitu ya Mas Catur ya. Iya Bu. Nah, dalam penanganan ini suara guru sangat menentukan, guys. Jangan terlalu lembut, jangan terlalu keras. Karena kita sebagai manajer suaranya sebisa mungkin distandarkan. Kalau terlalu keras nanti anak malah terlalu takut, tidak terbuka. Ataupun kalau terlalu lembut malah anak nanti kesannya malah menyepelekan. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya berdialog dengan Bu Christine, saya menyadari dari Nah, ini diri saya adalah sendiri dengan membawa HP dan mencontek saat ulangan itu adalah perbuatan buruk dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah refleksi dari murid setelah melakukan kesalahan dan ditindaklanjuti dengan penggunaan segitiga restitusi. Ternyata murid tersebut menyadari kesalahannya dari diri mereka sendiri dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan termasuk dalam aksi nyata saya yang kelima. Bapak Ibu, telah saya sampaikan beberapa
materi tentang budaya positif kita telah belajar bersama. Sebagai refleksi yang terakhir, nanti saya berikan waktu sekitar 10 menit. Kertas sudah kami sediakan di hadapan Bapak Ibu. Mohon untuk mengisi jawaban dari pertanyaan yang telah saya tayangkan tersebut, yaitu yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah kegiatan ini? Yang kedua, materi apa yang paling menarik? Dan yang ketiga, menurut Bapak Ibu apakah boleh menerapkan hukuman? Sedangkan yang keempat, apa yang ingin diterapkan Bapak Ibu setelah pembahasan tentang budaya positif? Nanti akan saya panggil secara acak nggih Bapak Ibu untuk mengungkapkan refleksi setelah sesi kegiatan ini. Waktu saya persilahkan sekitar 10 menit.
Sudah selesai Bapak Ibu? Sudah atau belum? Sudah, oh ya, luar biasa. Bu Nugrah terlebih dahulu ya, Bu Nugrah. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah kegiatan ini? Alhamdulillah dengan mengikuti kegiatan ini senang dan saya selalu berantusias untuk mengikutinya. Oh iya. Yang kedua, materi apa yang paling menarik menurut Bu Nugrah? Yaitu antara hukuman dan konsekuensi tadi, Bu. Oh iya, memang menarik sekali ya. Iya. Pembeda antara hukuman dan konsekuensi tadi. Yang ketiga, Bu Nugrah, menurut Ibu apakah boleh menerapkan hukuman? Menurut saya tidak boleh karena dari uraian tadi karena dengan hukuman anak akan merasa nanti kedepannya dendam, kemudian kemungkinan juga akan mengulangi lagi. Wah, oke, pendapatnya bagus. Yang keempat, apa yang ingin diterapkan oleh Bu Nugrah setelah pembahasan tentang budaya positif ini, Bu? Yaitu dengan materi yang disampaikan Bu Christine yang terakhir itu, yaitu penanganan dengan segitiga restitusi. Oh iya, terima kasih Bu Nugrah. Tepuk tangan buat Bu Nugrah. Untuk yang berikutnya kepada Bu Tuti. Bu Tuti, yuk Bu Tuti. Apa saja Bu, tolong dibacakan hasil dari refleksi tadi, Bu Tuti. Ya, hasil dari refleksi saya untuk perasaan saya untuk mengikuti kegiatan ini adalah semangat. Kemudian untuk materi yang paling menarik menurut ini adalah segitiga restitusi. Kemudian menurut saya untuk menerapkan hukuman itu boleh, tetapi sebagai alternatif terakhir. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yang perlu saya terapkan dalam pembahasan budaya positif ini adalah penerapan segitiga restitusi. Terima kasih Bu Tuti, tepuk tangan buat Bu Tuti. Luar biasa ternyata Bapak Ibu. Pemahamannya hebat sekali. Alhamdulillah setelah selesai pemaparan saya, semoga kita menjadi agen-agen perubahan dalam dunia pendidikan ke arah yang lebih baik. Dengan cara apa? Yang pertama tentunya kita memberikan keteladanan, memotivasi anak sebisa mungkin, serta menghindari hukuman dan penghargaan, karena itu nanti hanya akan kurang efektif. Dikarenakan dengan cara pemberian hukuman atau penghargaan, anak berbuat baik berasal dari motivasi, bukan dari intrinsik, melainkan dari ekstrinsik, dikarenakan adanya hukuman dan penghargaan tadi. Sehingga apa? Sehingga tidak akan berlangsung secara lama dan akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bapak Ibu.
Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Semoga pemaparan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita menjadi guru yang lebih baik, yang dapat memajukan dunia pendidikan ke arah lebih baik. Dengan kurikulum Merdeka ini diharapkan kualitas pendidikan baik karakter maupun akademik anak dapat meningkat ke arah yang baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.